warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmaniar Afifanur dari kelas B mata kuliah Ekologi Mikroba. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu petani kopi yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kopi sendiri merupakan salah satu sumber penghasilan para petani di Indonesia dan salah satu penghasilan di Indonesia yang sangat berpengaruh besar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu dari petani kopi yang ada di Malino. Mohon maaf Ibu, atas nama siapa sebelumnya? Nama saya Ibu Bajiati. Oh, atas nama Ibu Bajiati. Ibu, kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama Ibu bertani kopi? Sudah sekitar 15 tahun. Selama bertani kopi nih Bu, kita gunakan kayak pupuk apa saja untuk kopi tak? Kalau selama ini saya menggunakan pupuk urea. Kita gunakan pupuk urea. Selama bertani kopi nih Bu, berapa banyak itu biasa yang kita berikan pupuk urea untuk kopi tak? Kalau pupuk urea itu tergantung jenis kopi. Kalau yang besar banyak, tapi kalau yang kecil sedikit. Berarti ini cara kamu memupuk tergantung dari besar kecilnya jadi Bu kopi tak? Iya. Selama bertani kopi kini Bu, bagaimana perkembangannya kopi tak? Kalau selama ini ya baik. Oh, berarti baik-baik di kopi tak. Tapi kira-kira ada tidak kayak kendala tak selama bertani kopi? Kalau kopi itu mulai dari kecil sampai 10 tahun baik. Tapi kalau sudah lebih dari 10 tahun hasilnya biasa menurun. Iya Bu, jadi kalau misalkan boleh saya jelaskan sedikit, sebenarnya itu kopi tak menurun akibat dari pupuk pestisida yang kita berikan itu Bu sebenarnya. Karena itu sebenarnya itu pupuk pestisida Bu, banyak sekali zat kimianya di dalam Bu, makanya itu yang biasa rusak di kopi tak. Oh iya. Itu Bu, di dalamnya pestisida kan ada zat kimianya. Nah kalau misalkan ini zat kimia masuk di dalam kopi tak, ini kan zat kimia merupakan zat yang sangat berbahaya Bu. Jadi kalau misalkan masuk ke dalam kayak kopi tak, misalkan di tanah, nah terus ini di tanah, ini akar kopi kayak mengambil kayak nutrisi toh atau kayak makanannya begitu Bu dari tanah. Otomatis itu tadi pupuk urea yang kita berikan itu masuk Ibu ke dalam itu akarnya. Kalau misalkan masuk ke dalam akar kan itu otomatis kayak sebarkan itu ke seluruh tanaman tuh Bu, itu anunya kayak makanan yang dapat begitu Bu. Otomatis itu yang akan mempengaruhi kayak buah kopita itu Bu, atau kayak perkembangannya kopita itu semakin menurun Bu. Jadi Bu, kalau misalkan boleh saya kasih saran, Ibu sebaiknya kayak gunakan masih saja kayak pupuk yang alami begitu Bu. Karena kalau misalkan saya lihat di daerah ini Bu, kayak banyak kayak petani kayak banyak kayak peternak sapi sama kayak peternak ayam. Jadi kan kita gunakan saja kayak pupuk kompos begitu Bu. Kita ambil saja tainya, terus kita gunakan untuk memupuk kopi begitu Bu, karena kan itu lebih alami lebih baik untuk akar tanaman kopita, lebih baik juga untuk kopita. Jadi insya Allah itu kayak perkembangannya kopita Bu akan jauh lebih baik Bu. Kalau daripada dibandingkan pupuk urea, kan itu pupuk urea banyak sekali kayak zat kimianya, otomatis kayak nanti tambah tak kopita. Jadi kalau saya sarankan kita gunakan saja kayak pupuk alami Bu, supaya ndak terbuang-buang sia-sia juga itu kayak tai ayam tak, tai sapi tak juga toh bisa jadi kita gunakan. Nanti ke depan saya menggunakan pupuk kompos. Iya Bu. Kalau lebih baiknya ya Bu begitu, karena daripada kita gunakan zat kimia yang berbahaya juga kan Bu. Jadi mungkin itu saja wawancara singkat saya bersama dengan Ibu Bajiati yang merupakan salah seorang petani kopi yang ada di Malino. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.